pagi-pagi kayak gini, badan kurang enak, bawaannya males aja. Kaitan batuk dengan sesak napas. Awak kok heran ya, awak kalau batuk pasti kadang-kadang ada sesaknya. Batuknya sembuh, flu-nya ada. Flu-nya sembuh, Budi. batuknya nggak sembuh. Iya, Noe. Kok kenapa sih Noe? Budi pagi-pagi udah... Oh nggak mau lagi ngomong sama Oh aku? iya, kau merajuk pula kalau kau. Inisiatif kok kalau orang lagi sakit kayak gitu. Oh lagi sakit, kok kenapa? Apa? Kayaknya dari tadi megangin dada, kenapa? Deg-degan kau ya, jantungan ya. Udah jatuh tempo kau biar bayar tagihan, listrik. Habis itu rantangan kau belum kau bayar. Dasar susah. Bisa nggak sih Noe? Nggak usah bercanda dulu Noe. Orang sakit, kok Iya, ajakin bercanda. terus kok kenapa dari tadi tuh kayak pegangin dada, tiba-tiba tadi openingmu batuknya tuh kasar kali Bud. Emang aku lagi batuk flu nih, kadang-kadang sesak juga loh. Berarti kau lagi sakit Bud. Iya beneran aku lagi sakit ini nggak enak. Bukan karena kayak kau ya, pinjolnya belum dibayar. Aduh, Angsuran ini juga loh, belum Budi. enggak. Kalau misalnya Budi sakit kan, ya bisa ngabarin Noe gitu kan, mana tahu ya Apa? Budi mau digantikan. Mau digantikan? Apapun bisanya, Ambil Noe, ambil. Kalau terus kau merajuk oh, Budi kayak gitu Gini sih. Noe, aku gak tuh ada yang bisa gantikan Budi lo di gini sini. loh Noe, aku tuh kalau Sampai muak ada yang mau kami ya kan, gantikan juga nggak apa-apa karena aku nggak mau makan hak orang lain. Tapi kalau kau mau makan hak orang lain, silakan dah. Buka lah opening. Nah, aku juga nggak bakalan gantikan nyanyi kok. Serius. Aku gak kayak gitu orangnya Budi. Alah, Aku juga Noe. serius Budi. Tapi yang penting ya, tiap Rabu kayaknya kau memang sakit aja bawaannya. Iya Budi. itulah produser nyuruh aku sakit kok Rabu. Bingung Sedih aku. kok. Tapi ya Tapi betul lah, aku beberapa hari ini emang aku sering kehujanan. kayak gitu Kehujanan, kan. Nah, kebanjiran. Terus batuk. Iya kadang-kadang dituntun loh motor. Oh, Iya ya pernah kayak gitu nah. ampun. Makanya Kok nggak cuaca anyut? lagi ini kan nggak mendukung kayak gitu nah. Ya, Jadi yaudahlah, batuk, kalau- flu, kadang-kadang sesak Kau kayak pun gitu. tak apa, sakit-sakit kau pun tetap aja masuk. Ya, Toh kayak gitu kan mana? tinggal telepon, no yang gantikan aku langsung. Udah Jangan habis itu lah kan kayak gitu, Noe. aku terus yang ganti. Kau kan tahu angsuranku emang banyak tapi aku nggak pernah nunda, nggak kayak Oh, kau. iya. Nah, kalau aku nggak masuk kayak mana bayar angsuran? Iya, selo nanti biar abang yang bayarin. Wih, abang. Is, kita berdua aja nih ya, biar aja kita dua ya kan. Is, pokoknya kalau kita dua nih, nanti Nah, tunggu dulu. Kau ngajak kata orang ini sesak aku betul. Aduh. Ih. Kau berdua ribut, aku udah rindu. Dokter Hilna apa kabar sehat? Masya Allah, Dokter Sini Lon, Hilna. sini dokter, sini. Udah lama ya. Iya, udah lama kali. terakhir ya. kali itu tahun 1984 ya kita Wow, Ya jumpa Allah, dokter. tahun 19 berapa? Kadang-kadang. Dokter Hina sehat kan? Alhamdulillah sehat, tapi ini suara lagi bindeng. Kenapa suaranya Binda? Abis batuk juga. Habis batuk juga? Iya. Kirain lagi show nyanyi berapa album gitu Mbak Oh ya? iya, alhamdulillah berarti kalau kalau bisa gitu- nyanyi. Udah dokter semua aja dokter ambil. Nyanyi iya. Kenapa Dokter ini iya. jadi ribut-ributan job ya? Noe mau jadi presenter, dokter mau jadi nyanyi. penyanyi ya? Iya. Yang mana yang benar saya mundur jadi penonton aja lah ya. BTW kayaknya cuma aku yang sehat hari ini Bu. Kenapa? Gak ada batuk, gak ada kayak Sombong, gitu. sombong. Alhamdulillah. Tahu Noe. emang. Harus bersyukur, Nggak sakit Noe. batuk, ya kan? Nggak sakit flu, nggak sakit sesak. Nggak enak perasaan Tapi kok dulu. kanker. Yo, aduh, kering. bahaya Kantong banget. kering Kantong terus. kering, kantong Awas kering. sasaran dia. Budi, betul nggak Budi? Biasanya kalau udah dokter Hilna tuh datang, Ya. setiap hari Rabu, pasti yang yang datang itu pasti nanti cantik gitu Budi. Oh. Aku tadi makanya aku semangat kali aku Bud. Pagi-pagi tadi aku orang Medan udah naik kereta ya. Wah, Iya. aku tadi naik kereta ngebut, Ngebut kali? lobang itu nggak nampak aku gini. Bayangin, ini pasti apa kita nih narasumber Cantik ya? kita ini pasti cantik Kok nih tahu, Bud. Noe? Kok Tahu lah tahu, Bu. Tahu ya? Tahu lah, Oh, namanya iya. Nois. Ya ampun. Betul, Dokter Hilna tapi pun Bu. hari ini cantik kali betul. Masya Allah. Udah berapa purnama kita nggak ketemu sama dokter Iya, Hilna iya. ini ya kan langsung beda gitu Karisma ya itu auranya. langsung beda gitu. Ada dokter Hilna tak cepek gitu. tak berapa. Uang receh Noe, ya. Iya enggak lebur. Aku Baru kan pertama kali ketemu lagi. Udah enggak gitu loh, ya. cuma nih. Duet aja. yang mana tahu dokter Hilna Jangan cepek lah, 200. Iya bagi dua kita. Dokter ini by the way. By the way, By the way. sok cantik. Yes, ya. Ngomongnya Dokter kayak pasti, gitu. datengin narasumber yang cantik. Betul. Iya. Gimana, dokter? Tamu kita hari ini tuh adalah seorang dokter cantik.
Iya. Seneng kan, Dokternya Iya, terus tuh. Memang ya pemirsa ada cek lakuannya. Terus Kok yang kan? kayak gini seneng kali. terus dokternya spesialis paru. Jadi sesuai sama keluhan Budi hari ini ya. Tapi nggak cocok sama Noe dokter. Nggak cocok Karena ya, Noe itu kantong spesialis kering. hati harusnya. Oh, hati. Karena hati dia lagi rapuh karena gagal nikah kan. Jadi kok Bu, nanti bulan 12 aku. Udah 12. Udah jadi. Udah tanggalnya udah ada. Kau Kalau MC bilang Bud. ini wetonnya nggak sama jadi nggak boleh di bulan Enggak, 12. Atau kita cerita aku aja. Oke lah, hari ini kita udah kedatangan tamu yaitu dokter spesialis paru yang sesuai sama kasusnya Budi hari Iya. ini. Gimana? Aduh, makin semangat ini dokter harus nanya terus ini. Iya, ya. benar. Oke, kau Noe juga mana tahu ada keluarga Tapi yang kita nggak ada tema nih. Iya ada tema, ada tema. Kau tenang aja Oh, lah iya, Noe. iya, Ya kita Oke. sapa dulu pemirsa ya dokter Pemirsa ya. Ilna ya. Sini lagi boleh. Halo, selamat pagi pemirsa. Masih bersama kami di Kopi Pagi. Iya. Hari ini hari Hari Rabu. Rabu. Temanya tentang Temanya tentang batuk dan sesak napas, ketahui penyebab dan tata laksananya. bersama seorang dokter spesialis paru yaitu Dokter Fani, MCAT Paru, spesialis paru. Ya kita undang aja yuk. Boleh. Dokternya, ayo. Langsung lah dokter Ilna dipanggil ke Ayo atas. dokter. Aduh. Halo, apa kabar? Host dulu. Di salon ya? Ya Allah. Halo dokter. Antri. Budi, Iya. nggak ada Sini, samanya dokter, loh. ke tengah, dokter. Budi. Oh sama aku juga nggak ada samanya, kita sama-sama manusia. Biasakan Allah. dulu, hostnya dulu yang nyambut, yang nyalam, baru yang lain. Ini Namanya dokter. udah coba sini Udah, tadi boleh, kan salaman kasih. kan. Udah. Paru aku nih kayak langsung sesak gitu loh Budi. Kayak sesak deg-degan gitu. Banyak airnya ya, air hujan. Ya ampun, kayak Kayak apa? Berdebar hatiku Udah lah kalau kayak gini udah. Ingin Males, melihat males. dokter cantik pagi ini. Ya Budi, ya ampun. Ya ampun. Pandai dokter. kono ya. Dokter ini cantik. Terus apa lagi? Bisa. Senyumnya. Cepet limpol ada. Kita transfer nanti ya Bang. Transfer Budi. Tahu transfer. aja ya, kalau Insya Allah narasumber. Dokter Hilna tadi Noe, 200. udah aku bilang kalau kayak Pagi gitu ini, jangan pagi. cepet limpul. Paginya- Dokter Hilna 200. Kalau narasumber jangan cepet limpul. iya. Gopek. Oke, iya. Tahu juga. Oke. Tahu 3,5 aja ya. kita bagi 2 ya. Dokter maaf ya dokter, Noe Iya. ini kalau ketemu orang suka kayak gitu, latah matanya gitu. Bisa, Limpul lah, bisa, cepet limpul gitu. Dokter nanti kalau next time kemari lagi, udah naik itu jadi 1 juta. 2 kali lipat ya Bang ya. Bayarin Bisa. angsuran. Oke, nah, selamat datang dokter di Kopi Pagi ya. Kita senang banget loh hari ini kedatangan sama dokter Fani. Nah, biar lebih enak lagi kita ngobrol, kita duduk dulu kali ya dokter. Oke, ya. boleh silakan Oke, dong. Noe. Iya, Ada- makasih Bang. Kemana? Kemana? Sana Sana. pastinya. Jangan latah ya, jangan latah. Suka kalian kayak gini ya. Aduh, Noe. Dokter apa kabarnya dokter? Alhamdulillah Bang, nggak sakit Bang. Ya, sakit ya, syukur lah. Kalau dokter alhamdulillah. sakit kan bingung. Iya bener Mau berobat juga. kemana nanti ya kan? Iya. Seperti biasa dokter, di Kopi Pagi akan menyuguhkan kopi terenak yang ada di sini. Dokter minum kopi? Minum kopi dong. Waduh. Pencinta kopi. Pencinta Saya senang nih kopi. kalau dokternya gaul. Iya. Kita nanti harus Kan lagi ngetren tanya- Bang. Iya benar. Harus tanya reviewnya ini ya, kopi kita ini seperti apa gitu ya. Gimana di barista kita? Oke, Bang Ada Fari ya? gimana udah siap? Oke, Oke. siap. Wah, Bang Jadi Fari senyumnya lebar kali nih. Hari ini ya. Lagi sehat kayaknya. Iya, lagi sehat ini. Berarti cuma saya aja yang sakit. Sabar ya, Bud. Waduh, kayaknya Bang Fari udah mandi nih kayaknya nih. Oke, doh. Emang kalau pagi-pagi kalau belum nyobain kopinya Bang Kopi. Fari ini kayaknya kurang seret gitu. Aduh. Silakan Dokter Fani. Seharian Coba ya. moodnya jadi nggak bagus Iya. kalau minum kopi Kalau ya. minum kopinya Bang Fari enak banget. Morning coffee ya Bang. Benar. Dan juga pemirsa yang ada di rumah ya, sembari nonton kita di sini ya, diambil minumannya ya, camilannya juga biar lebih enjoy lagi nih ya untuk nonton kita di sini. Duh. Oke, gimana Dok review kopinya? Aduh. Kayaknya ini campuran ya, Arabica sama Robusta, Oh, ya gitu. kan? Iya Bang ya, Luar campuran biasa ya Bang. kayaknya. Enggak mix ya, tapi kok ada aftertaste-nya ya.
Merah mukanya mau merah mukanya. Oh iya beneran loh merah mukanya. Iya, memang kayak gitu mukanya kayak udang rebus. Aduh. Dokter langsung habis juga nggak apa-apa, nanti di-refill lagi kok. Janganlah Bang, nanti kita deg-degan jadinya. Oh iya. Oke. Dokter Hilna, saya salvo bunga kita udah ganti. Biasanya merah kuning hijau, ini putih. Sekarang jadi lebih ini ya, Lebih fresh. jadinya ya, lebih segar Iya, ya. Mungkin oke. menyambut kedatangan Dokter Fani. Benar sekali. Nah, oke. Kesukaan saya sih Kak. Kesukaan dokter? Anggrek putih. Iya, kalau saya kesukaan dokter bukan sih. Aduh nanti bingung saya jawabnya Bang. Bingung ya. Oke. Baik, kita kembali ke tema ya. Tema kita hari ini yaitu Batuk dan sesak nafas, ketahui penyebab dan tata Tata laksananya. laksananya. Oke, dokter, aku beberapa hari ini kan sering kehujanan gitu ya kan dok. Kadang-kadang batuk. Nah sampai sekarang pun suara masih bindeng ini dokter. Nah flu juga dan kadang-kadang sesak. Nah saya tuh bingung ini dok. Nah saya obati batuknya, flu-nya datang. Diobati flu-nya, batuknya nggak sembuh kan kayak gitu. Nah jadi saya bingung ini sebenarnya saya sakit batuk atau batuk ini sebagai gejala kan ini. Saya takut juga ada gangguan-gangguan yang lain kan gitu ya. Iya, ini gimana ini dokter? Gimana, Mungkin boleh dapat pencerahan dulu dokter di awal sebelum pemirsa yang nanya. Saya dulu yang nanya. Oke. curi start ya. Pertama ya Bang, perlu kita tegaskan dulu, batuk itu sama sesak nafas tuh bukan penyakit. Oh bukan penyakit Gitu. dok? Ya, dia tuh merupakan bagian dari penyakit. Jadi dia Oke. warning sign Oh, gitu. oke, Nah, oke, batuk ini sendiri itu juga belum tentu jelek. Jadi batuk itu kalau di awal-awal itu mekanisme pertahanan tubuh kita justru. Oh, gitu. Justru kalau orang nggak batuk malah jadi lebih berat nanti kondisinya. Oh gitu dok? Gitu. Jadi Nah harus itu bersyukur satu. kalau batuk ya. iya, iya. Bukan bersyukur kalau dia hanya sebentar. iya, Kalau iya, lama iya. yang bahaya ya. Kalau lama berarti kita udah mesti doing something lah gitu Tapi kan. kalau batuknya gitu. sampai 2 minggu. Ah bener. berapa minggu? Kalau gitu kayaknya bisa Enggak, cek masih 3 daha. hari. Oh iya, alhamdulillah. Bisa cek daha kayaknya itu. Oke. Iya, jadi untuk pilek sendiri ya. Pilek itu kan peradangan pada hidung, jadi peradangan pada saluran nafas atas. Di mana di hidung itu sendiri juga ada reseptor-reseptor batuk. Reseptor itu ibaratnya kayak saklar. Jadi ketika dia tersentuh, dia bunyi gitu. Nah, ketika dia tersentuh kita jadi batuk. Untuk ngeluarin apa? Ngeluarin peradangan di sekitar hidungnya. Oke. Gitu. benar, Jadi benar. mungkin teman-teman kalau misalnya ada pilek, siap itu batuk, ya kan? Itu bagian memang. Kalau kita sering bilangnya sindrom infeksi saluran nafas. Kalau misalnya dia nggak sampai pneumonia atau radang paru tuh, yang infeksi satu parunya, kita sebut infeksi radang paru. Radang saluran nafas akut atas. Oke. Nah, kalau udah sampai berat, udah dahaknya udah banyak banget, udah mulai sesak napas, itu kita udah warning sign untuk suatu radang pernapasan yang Oke. bawah. Terus dok kalau udah flu gitu kan dok sama batuk tuh sering bersin sampai 3 Iya. kali 4 kali itu nggak apa-apa itu dok? Kadang kan orang bersin sekali 2 kali gitu, ini Iya. sampai 3 kali 4 kali loh dok. Bersin itu sama kayak batuk Oke. gitu. Bersin itu sama kayak batuk. Jadi bersin itu juga mekanisme kita, tapi untuk mengeluarkan si bakteri atau si virus atau si benda asing tadi. Oke. Gitu. Jadi sama sebenarnya Bang. Oh, sama gitu ya, dok, kan. bagian daripada gangguan ya. Bersin, sesak nafas itu bagian dari penyakitnya. Penyakit, iya. Si Terus kalau infeksi suara saluran bindeng, dok? napas itu Tambah karena satu lagi. radang Oh, radangnya. di pita suara. Pita suara. Nah, itu bagian dari si pernapasan atas. Oke. Gitu, Bang. Jadi mungkin kan sama kayak Abang nih. Ada batuknya, ada pileknya, ada suara seraknya, ya kan. Saat ini mungkin itu masih mengarah kepada suatu radang pernapasan saluran nafas yang atas. Tapi kalau misalnya dibiarin atau apa gitu kan, itu bisa turun ke bawah. Langsung dia, ya kan si bakteri tadi. Apalagi kalau imun kita jelek nih, Oke. nggak mau makan, kan nggak selera makan Saya makan jatuhnya. suka kok. Makan suka ya Bang. Tapi lagi batuk. Apalagi makannya disuapin bagus. makannya tuh suka Waduh. banget. Oh, itu agak lain itu. Oke terus dok. Itu baru kita bisa kecurigaan ke infeksi saluran
ya pernapasan yang bawah gitu. Terus satu lagi nih Bang, kalau misalnya tadi Abang bilang kan bersin-bersin, kalau orang 1 sampai 2 kali, kalau saya 4 sampai 5 kali gitu kan. Itu umumnya tuh reaksi alergi. Oh, itu alergi. Itu khasnya tuh. Kalau bersin lebih dari 3 kali atau batuk sekali batuk tuh lebih dari 3 kali, itu kita udah jangan-jangan dia punya alergi. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau ada nih misalnya reaksi alergi sama orang biasa nih, orang kena debu, sekali doang bersin bisa, karena sel-sel radang yang ditimbulkan mungkin cuma 2 gitu. Tapi kalau orang yang alergi ketika terpapar nih sama dingin, hujan kan, tiap malam hujan nih gitu, terus kena debu ya kan, sel radang yang terbentuk tuh nggak 2. Oke. Jadi bisa 4, bisa 10, bisa 12, bahkan bisa jauh lebih banyak lagi gitu. Jadi bersinnya dong lebih banyak dong. Iya, gitu. Tergantung respon orang Tergantung ya, respon dan gimana latar orang. belakang Iya, bener dianya, dong. ada alergi keluarga dan sebagainya. Bener gitu jadinya sekali. Budi. Iya, udahlah. Nah ini yang penting sekali karena sekarang lagi zamannya banyak batuk pilek nih, anak-anak juga nih di sekolah anakku aja Bud, dari yang 13 itu isinya cuma 4 orang sekarang. Pada batuk sama pilek. Nah, jadi pemirsa itu harus lebih aware, ini batuk yang hanya respon saja atau batuk yang harus ditata laksana gitu, Bud. Nanti kita bisa tanya lebih banyak ya sama dokternya kapan harus ditata laksana. Oke. Pemirsa, kita akan break sejenak, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Dengan kami di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Dr. Fani Rizky Ananda, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru ya. Dan tema kita pada hari ini adalah batuk dan sesak nafas, ketahui penyebab dan tata laksananya. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar dengan batuk, flu, dan sesak nafas ya, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386. Oke, menyambut pertanyaan dari Dr. Hilna tadi, Dr. Fani. Nah, bahwasannya batuk seperti apa sih ini yang harus butuh penanganan dan tata laksana ini, Dok? Oke, pertama ya Bang, kayak udah saya jelasin tadi gitu kan. Kalau misalnya batuk itu ada batuk yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh gitu. Jadi kalau 1 hari masih batuk, biarin aja dulu gitu. Paling apa kira-kira penyebabnya? Misalnya kayak Abang tadi tuh sering hujan-hujanan, berarti kan karena kedinginan ya gitu kan. Berarti kita coba pakai baju hangat gitu, pakai sweater atau apa, terutama kalau misalnya mau pergi ke luar. Di luar kan dingin nih, apalagi kayak tadi pagi nih Bang, hujan gitu kan. Deres gitu ya, hujan deres gitu. Jadi lebih bagus kalau pakai sweater, pakai jaket, pakai parka atau apa gitu yang tebel gitu kan. Nah, kalau misalnya setelah itu minum teh anget. Oh gitu. Emang sih ada mitos yang bilang kalau minum es nanti makin batuk. Oh gitu. Kayak gitu kan. Itu sebenarnya ada benarnya dan ada tidaknya. Oh gitu dong. Mekanisme langsung dari si es menyebabkan batuk itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Tapi es itu kan dingin ya. Dia bisa menyebabkan kerusakan dari silia. Silia itu rambut-rambut halus gitu. Jadi Bang, kalau misalnya nih ada debu, ya kan, ada debu masuk ke jalan napas kita, si debu tadi akan disaring, sebelum lah dia disaring, tapi setelah dia disaring, dia akan ditangkap. Jadi akan ada dahaknya tuh di dalam, gitu. Merangkapnya dia pakai dahak. Gitu. Itu mekanisme kita, itu normal. Gitu, ditangkap pakai dahak, terus waktu ditangkap pakai dahak, nanti si dahak ini kan mau dibuang dong. Kayak mana cara buangnya? Dengan bersin, dengan batuk. Kemudian satu lagi dengan si silia tadi, si rambut-rambut tadi untuk ngebuang si dahak tadi gitu. Jadi kalau misalnya si rambut-rambut ibaratnya sapunya deh Bang, sapunya rusak, berarti kan bakalan bikin jelek dong kemampuan membersihkannya gitu. Itu pada pasien-pasien tertentu memang dia akan menyebabkan kalau minum es sedikit langsung batuk. Kalau minum es sedikit langsung batuk. Gitu. Tapi nggak semua orang. Gitu. Jadi tadi kalau 1 hari batuknya masih gitu. It's okay. Lihat-lihat nih, kedinginan, apa gitu. Tapi yang bagaimana nih baru harus, wah ini bahaya nih dokternya. Pertama kalau ada darahnya.
Oh, ada Dan darah. itu pun darahnya bukan darah bercak-bercak gitu. Jadi kalau misalnya bercak-bercaknya itu cuman 1 atau 2 kali, itu kita masih oke. Kenapa? Kita cenderung untuk pengen ngebuang si dahak tadi. Kita paksain dong. Kayak gitu kan. Jatuhnya malah jadi berdarah. Tapi kalau ketika sekali aja nih, tapi darah doang. Nah, itu kita wajib ke dokter. Harus. Harus, kalau itu mutlak gitu kan. Kemudian yang kedua, dia batuk. Setelah batuk, napasnya bunyi-bunyi nyi gitu. Nah, itu juga tuh warning sign. Itu mesti dibawa tuh. Kayak orang-orang bengean, Oh, iya, kan iya. mungkin asma atau kalau misalnya dia ngerokok jatuhnya ke PPOK. Jadi ketika dia batuk, baru berapa kali batuk udah nyi lanjut dengan sesak napas. Benar. Nah, Terus apa lagi dok? jadinya malah bikin bahaya gitu. Oke, nah Berarti tadi. dok saya pernah dengar ya dok, kalau itu kan tadi batuk ya dok ya. Kalau untuk flu ini sendiri dok, itu katanya yang saya baca itu termasuk yang self-limiting disease yang bisa sembuh sendiri, benar gak sih dok? Kayak gitu. Bisa, Oke. tapi itu biasa disebabkan oleh virus. Oh, Sama kan gitu. kita juga masih oke ya, masih muda, masih ada pertahanan tubuh kayak gitu. Jadinya masih ada kemampuan tubuh kita untuk menghancurkannya. Itu bisa hilang 1 sampai 3 hari. Makanya kalau kita flu atau kalau kita batuk lebih dari 3 hari dan kita sudah makan obat lagi nih, kan ada ya obat-obatan yang kita bisa beli generik di apotek Di atau apotek, bahkan benar, di supermarket nggak mempan juga pakai itu 3 hari. Lebih bagus kita cek ke dokter. Langsung ke dokter ya dok. Iya, apalagi kalau lebih dari seminggu, biasanya kita udah sarankan untuk pemeriksaan ronsen. Terus ada juga tuh mitosnya kalau misalnya pileknya, ingusnya masih warnanya putih, kemudian nanti berubah warna Hijau dan gitu, dok. jadi hijau, jadi yang lainnya itu ada nggak sih sign-nya yang dimana kita, karena itu berhubungan tadi yang dokter bilang dengan penyebabnya, apakah itu virus bisa sembuh sendiri dan sebagainya. Itu mitos banget soalnya. Iya, bener banget sih dok. Jadi kalau misalnya tuh yang dahak dan kami bilangnya sputum, sama satu lagi ingusnya sekret ya, itu dia beda warna, beda penyebab gitu. Jadi kalau misalnya warnanya tuh masih putih, biasanya tuh cenderung untuk reaksi alergi atau disebabkan oleh virus. Apalagi kalau dia watery, jadi dia basah gitu. Tapi ketika dia warnanya jadi agak kuning, kemudian hijau, itu biasanya karena bakteri. Kalau kuning tuh biasanya Streptococcus, itu penyebab yang paling sering penyebab pneumonia atau radang paru. Gitu. Jadi dari sekretnya itu kita bisa lihat ya dok ya. Iya, bener. Yang bahaya tuh kalau dia warnanya coklat atau justru dia warnanya jadi hitam. Oh, ada, Kalau dok? bisa, apalagi yang di Jakarta. Saya bolak-balik ditelepon sama kebetulan teman-teman saya yang di Jakarta. Mereka bilang, aku udah pakai masker, tapi tetap masih batuk doang dan batuknya itu warnanya hitam. Ya karena polusi. Oh itu ya. Gitu. Jadi warna dahaknya jadi hitam gitu dia. Kemudian kalau coklat itu biasanya kami bilangnya amoeboik gitu, karena amuba. Tapi memang kalau orang-orang kayak kita insya Allah yang masih sehat gitu ya, imunnya masih bagus, emang cukup jarang. Jadi biasanya kalau warnanya coklat atau kehitaman, kalau nggak gara-gara polusi, yang paling sering itu polusi lah ya. Oke. Atau pasien-pasien orang-orang yang tinggal daerah pabrik. Oh, Nah, apalagi yang polusi dekat-dekat juga ya. batu Benar, bara. benar. Bukan daerah batu bara ya, Bang. Maksudnya pengeboran batu bara atau apalah itu gitu kan. Dokternya bisa ngelucu juga ya dokter Ilta. Iya, sayang ya pemirsa ya. Ini mengenai batuk Dan sesak nafas ya. sesak nafas. Kemudian tadi juga udah sempat penyebabnya disebutkan dan juga warna-warnanya. Oke, Oke. pemirsa mau tahu lebih banyak? Ya, Iya, wajib dong. pastinya ya. Kita akan langsung lihat materi daripada Dokter Fani karena Dokter Fani udah nyiapin materi nih khusus Iya. untuk kita dan juga pemirsa yang di rumah. Benar. Silakan dokter. Silakan. Oke, makasih. Iya, oke. Oke, ini slide-nya udah muncul. Oke, ini Silakan, Dok. ada saya memberikan sedikit ya tentang batuk dan sesak nafas. Iya. Nah, ini diketahui penyebab dan tata laksananya. Jadi highlight untuk saya di materi ini adalah penyebab tata laksana gitu. Oke, slide. Nah, pertama ini saya bikin timelinenya dulu. Jadi kita mau ngapain sih, apa yang mau dibahas gitu. Pertama tentang batuk sendiri dan sesak nafas. Kita harus tahu dulu dong, batuk itu apa. Kalau bahasa kedokterannya itu ekspulsi udara yang tiba-tiba dan berisik dari paru. Jadi adanya udara yang keluar. Makanya batuk mesti tarik napas dulu baru bisa batuk. Karena dia adalah ekspulsi dari udara.
Dan penyebabnya itu bisa dikaitkan dengan paru dan bukan paru. Jadi jangan ketika orang batuk, oh ini punya dokter paru ini, saya harus ke dokter paru gitu. Oh enggak mesti gitu. Ada beberapa disiplin ilmu lain yang juga memiliki tanda dan gejala batuk gitu. Ya. Kemudian untuk sesak napas sendiri itu apa? Sesak napas itu adalah payah bernapas dan merupakan gejala dari berbagai penyakit. Ini seperti yang udah saya jelaskan tadi nih. Sesak napas dan batuk itu bukan penyakit, tapi bagian dari gejala-gejala penyakit. Penyebabnya juga bisa paru, bisa bukan paru. Dan ada tata laksana atau penanganan yang dapat kita lakukan, baik tanpa dokter dan dengan dokter. Gitu. Oke. Bisa gitu ya dok? Iya bisa. Aduh, kita penasaran ini ya. Oke. Slide. Oke. Ya, mohon dibantu slide-nya. Oke. Nah, ini jadi sebenarnya batuk itu penyakit atau bukan penyakit sih? Kayak Nah, tadi udah gitu. bola-balik ya kita bahas benar, ya benar, gitu Dok. kan. Oke, slide. Oke. Ketika dia merupakan penyebab dari suatu penyakit, ini ada kaitannya. Dia ada paru dan ada non paru. Kalau untuk paru sendiri yang paling sering adalah infeksi. Baik itu infeksi dari bakteri ataupun akibat jamur atau justru akibat dari virus. Yang paling sering itu virus sebenarnya. Tapi memang kalau kita ya kan di Indonesia ini biasanya kalau virus nggak datang ke dokter tuh. Wah, biasanya kalau udah datang itu cenderung untuk kayaknya nih udah ada bakteri gitu. Makanya mungkin kalau ke dokter paru kadang sering ada dapat antibiotik karena itu dia. Umumnya datang ke kita udah hari ke-7, hari ke-10 gitu. Jadi dia udah ada infeksi sekunder kami bilang namanya. Kemudian yang kedua penyempitan jalan nafas. Nah, penyempitan jalan nafas ini ada jalan nafas kita bentuknya bulat ya kayak gini gitu kan. Nah, dia bisa ngecil seperti ini. Oh gitu dok. Nah, tapi ngecilnya ini pun bisa balik, bisa enggak. Gitu. Jadi pada kondisi asma nih, pada pasien-pasien asma, si jalan napas tadi ketika dia ngecil, dia bisa membuka lagi ketika alergen itu kita singkirkan. Jadi ketika penyebabnya, apa yang bikin dia asmanya kumat? Oh dia nggak bisa nyapu, karena kalau dia nyapu nanti ada debu gitu. Atau ketika dia pelihara binatang berbulu, kucing, anjing gitu. Ketika itu kita singkirkan, si jalan napas tadi bisa bagus lagi gitu. Tapi pada kasus namanya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis gitu dia. Si penyempitan jalan tadi sudah bersifat permanen. Jadi bentuknya kalau orang normal seperti ini, kalau si kawan itu udah seperti ini. Oke. Gitu. Penyebabnya apa? Number 1, rokok. Nah, itu dia. Rokok Saya lagi, bersyukur rokok saya bukan lagi. perokok, dong. Gitu. Alhamdulillah. Nah, yang bisa menyebabkan rokok itu adalah IB sedang, kami bilangnya. Jadi tingkat perokok itu pun ada yang perokok ringan, ada yang perokok berat, gitu kan. Perokok PPOK sendiri paling sering disebabkan oleh yang perokok berat. Jadi kapan dikatakan perokok berat? Dia merokok 100 batang dalam hidupnya, lebih dari sama dengan 100 batang. Selama Gitu. hidup ya. Selama hidup. Mau setahun, mau 2 tahun. Mau setahun, mau 2 tahun. 100 batang, gitu. dok. Batang kalau Kalau satu hari satu bungkus saja 12 isinya berarti 10 hari udah resiko. Udah langsung perokok Iya berat ya, bener, dok, ya? bener satu banget. saja per hari 100 hari cuma 3 bulan udah langsung perokok berat. Waduh. 3 Iya bulan. bener banget. Iya makanya kita ngelarang rokok gitu. Sama sebenarnya satu lagi Ayo. vape bang. Vape, gitu nah. vape juga bisa menyebabkan peradangan pada jalan napas dan peradangan ini juga akan bersifat permanen. Jadi setelah kita stop pun peradangan tetap berlangsung tapi dalam intensitas yang rendah gitu. Makanya kita mungkin kalau kemanapun jumpa dokter paru tuh pasti bilang jangan merokok, jangan iya. nge-vape kayak gitu ya kan. Walaupun sekarang nge-vape itu menjadi satu apa ya? Gaya hidup. kekinian gitu ya dok ya. Iya benar, teman-teman saya juga banyak yang nge-vape. Tapi orang cerdas tentunya akan memilih untuk tidak nge-vape Iya. dan tidak Tidak merokok. merokok. Karena lebih orang cerdas bagus. memilih makanan yang sehat. Iya, mending minum Kayak kopi begini bang, ya. mending minum kopi deh, minum kopi ya. Oke. Kemudian pada beberapa kasus atau persentase memang lebih rendah bisa disebabkan oleh kanker. Oke. Dan yang kedua nih penyebab yang non paru. Nih saya mau jelasin ya sama orang-orang ya kan. Jadi kalau batuk tuh bukan cuma punya kami. Iya, disiplin ilmu lain gitu ya dok ya. Yang lain ya. Satu jantung. Jadi Oke. pasien-pasien dengan gagal jantung itu juga akan sering batuk. Kenapa? Karena saat dia gagal jantung, pompa jantungnya kan akan bermasalah. Saat pompa jantungnya itu bermasalah, otomatis bisa ada penumpukan cairan di paru. Gitu, karena tekanan pada pembuluh darah parunya itu terlalu tinggi. Akibatnya dia masuklah ke paru jadi sesak.
jadi batuk. Nah, itu dia juga bisa menyebabkan batuk. Kemudian lambung, ini juga kita udah beberapa kali sih di poliklinik saya dapatkan pasien-pasien dengan batuk kronis, usia-usia muda nih. Usia muda, batuk kronis, terus foto ronsennya normal. Dan menurut pengakuan dia cuma ada sesak napas tapi nggak pernah bunyi. Nggak cocok dong kriteria asma. Iya, benar, Ya kan, benar. kalau asma itu dia napasnya bunyi-bunyi ngi gitu. Ini enggak, tapi dia batuk terus dan sesak. Ternyata itu bukanlah bagian dari masalah paru, tapi dia GERD. Kita tanya, sering nggak ada rasa kayak dadanya ini terbakar? Atau kamu sering nggak siap makan, tidur, baring deh? Kan enak tuh kan, siap makan kita udah kenyang Terus kayak tidur gitu itu kan. enak Siap ngantuk. tidur. Itu bisa menyebabkan GERD. Jadi juga bisa menyebabkan batuk dan sesak. Nah, dia bukan sesak tapi menyesak. Gitu. Kemudian ternyata dia setiap malam minum kopi, gitu. Kopi itu bagus, tapi pada kadar tertentu. Gitu. Iya. 2 kali sehari masih oke lah, tapi tergantung dari kemampuan si orangnya juga gitu kan. Kemudian ISPA. Nah, ini nih mungkin Bang Budi kenanya di sini, infeksi gitu. saluran pernapasan atas. Gitu. Jadi gejalanya tuh lebih dominan pilek, sakit tenggorokan, Iya. sakit nyeri nelan, yang gitu-gitu. Kemudian psikis. Nah, jadi bukan hanya sesak napas, tapi orang stres dan panik juga bisa bolak-balik batuk. Gitu. Panik aja. aja. Benar. Nah, sedangkan kalau anak-anak, biasanya yang paling komplain sama batuk ini anak-anak ya. Benar. Ya kan dok, Karena mungkin nanti anak jadi nggak dokter. mau makan, kemudian Iya. berat badannya nggak naik, gitu. Nah, Mamanya cemas. Terus rewel gitu ya, Rewel, rewel gitu, bingung gitu. cranky. Iya, ini ada salah satu dari rumah sakit anak ya saya ambil. Kalau ternyata kalau anak tuh paling sering malam-malam dia batuk. Kalau pagi, siang dia main-main sama teman-temannya dia nggak batuk. Tapi ketika malam biasanya karena flu, yang paling sering flu, ketularan dari temannya lah gitu ya. Terus asma atau reflux asam lambung ini yang saya bilang tadi, dan infeksi sinusitis. Karena apa? Alergi. Kita tuh udah welcome ke alergi area gitu. Jadi rata-rata tuh orang sekarang tuh hampir nggak ada sih yang nggak punya riwayat alergi. Mostly rata-rata tuh punya gitu. Minimal rinitis alergi yang setiap pagi dia bersin-bersin Oke. gitu kan. Oke, slide. Nah, konsepnya sendiri. Nah, pertama kita mau bahas dulu batuk yang bukan penyakit. Nah, dia merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Jadi, makanya ketika kita nyapu nih orang-orang alergi, ketika nyapu debunya kena, dia akan batuk. Oke. Gitu. Itu cara dia untuk mengeluarkan partikel debu tadi dari jalan napasnya gitu. Kemudian kalau dia merupakan suatu bagian dari penyakit, kita juga harus tahu ini emergensi atau enggak. Oh, gitu. Ini darurat atau enggak. Kalau misalnya dia itu tidak, biasanya oke lah dahak, batuk itu bisa ada berdahak, bisa ada tidak berdahak. Karena dia nanti beda-beda mekanismenya gitu. Kalau dia tidak ada melibatkan jalan napas, biasanya dia nggak berdahak. Tapi kalau misalnya dia ada infeksi atau ada iritasi, ada peradangan deh di jalan napasnya, dia akan berdahak. Apalagi kalau batuk darah, itu kita warning sign. Nah, Oke. yang perlu penanganan segera itu apa? Pertama, benda asing. Oh gitu ya. Gitu. Dok, ya? Sering kan keselak bakso. Hmm. Keselak kacang, yang gitu-gitu. Iya, sering banget kita dapat, apalagi anak-anak kan. Jadinya itu bisa batuk Tapi beda awalnya. cerita dokter kalau sama Noe. Noe Kenapa? juga sering batuk kalau tetangganya beli kulkas baru, TV baru. Itu bagian dari Terus- psikis, Oh, iya. ya. Itu bagian daripada psikis ya, Dok, ya? Jelaskan. Oke. Kemudian yang kedua, reaksi alergi. Ini sering terjadi memang pada orang yang dia nggak tahu alergi pada itu. Atau anak-anak dibawa sama om atau tantenya, om sama tantenya nggak tahu dia alergi itu. Oh, gitu. Misal kacang, kan standar ya. Kita makan apa nih? Oh ya makan yang ada selainya gitu, selainya selai kacang dibawa sama tantenya. Rupanya tiba-tiba dia batuk. Dalam hitungan menit dari batuk jatuh sesak napas, terus tiba-tiba pingsan. Nah itu perlu penanganan segera karena itu merupakan bagian dari reaksi alergi. Makanya saya bilang batuk itu adalah warning sign. Gitu. Kemudian batuk darah masif, ini kalau batuk darahnya banyak banget gitu. Oke, slide. Nah, jadi kapan kita berobat? Nah, ini yang penting ya. Tadi mungkin udah sebagian saya jelasin. Pertama, ketika dia nggak berhenti setelah 3 hari, apalagi udah dikasih obat. Yang kedua, saat dia batuk darah. Yang ketiga, ketika dia ada rasa seperti tercekik. Ini yang kita bahas tadi, ketika dia benda asing. Entah masuk kacang kecil ya. Atau orang tua nih, orang-orang tua yang pakai gigi palsu.
Oh, telan gitu dok? Telan. Waduh. Awalnya tuh batuk, kenapa? Nanti dia gigit-gigitin tenggorokannya nggak dok? Nggak Kalau gigi bisa palsu. dulu, kan cuma satu Mbak. Oh iya, takutnya. Oh, Gigi bisa, palsu ada nggak? Dua di atas bawah. Atau dia disertai dengan gejala-gejala lain seperti sesak napas ataupun penurunan kesadaran nanti. Oke, slide. Nah, ini ketika etika batuk. Jadi ketika kita batuk, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, yang kalau bisa pakai masker, kita pakai masker, ya kan? Sebenarnya paling bagus pakai masker. Terus kalau misalnya nih nggak pakai masker, kan kita udah boleh nggak pakai masker ya. Ketika batuk kita mau ngapain? Nomor satu, kita tutup mulut dan hidung kita, tapi nggak boleh pakai tangan. Oh jadi pakai apa dok? Nah, pakai ini kita lengan. Oh, lengan. Sebenarnya kenapa sih nggak boleh tangan? Karena kita kan nggak tahu ya, kita belum tentu kita kemana-mana pakai hand sanitizer. Itu nomor satu. Yang kedua, belum tentu kita dapat tempat cuci tangan. Jadi ketika kita pakai tangan, lepaslah di sini si ingus tadi, kayak gitu kan. Terus kita pencet lift. Nah, orang nanti kena dong dari kita. Kan liftnya jadi kontaminan. Oke, Gitu. nah, Atau itu kita Noe. megang Jadi sesuatu. kalau udah batuk, Ya, Noe, ya. jangan nularin. Jangan pakai tangan ya. Karena ntar kebiasaan dok. Karena kalau misalnya saya pakai gini, agak lain deh gayanya. Gak usah pakai gaya Noe. Oke. Mungkin alternatifnya kalau itu pakai deodoran, Bang. Oh, Pakai parfum itu juga gitu ya. itu, dok. Dia memang nahan ini ya kan batuk, tapi orang jadi sesak dibuat dia. Iya, bisa. Terus yang terbaik dengan tisu, Oh, ya. iya. Misalnya kita kemana-mana bawa tisu. Terus harus langsung dibuang. Jadi tisunya nih udah siap batuk, tisunya kita buang ke tempat sampah. Toh sekarang udah gampang ya, kayak di mana-mana tuh tempat sampah udah pada deket gitu kan. Oke, Terus oke. setelah itu kita langsung cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Karena kalau air mengalir doang nggak pakai sabun, kumannya nggak 100% mati. Apalagi air ngapung ya dok ya. Iya, itu basahin tangan. Itu bahasa tadi. Iya. Kayak mau makan basahin nasi dong. Padang. Oh iya, kan biasanya kayak gitu kan. Iya. Yang mengalir. Oke, slide. Oke. Slide. Oke, penanganannya apa? Ini mungkin yang sebelah kiri, ini obat-obatannya ya. Ada obat penekan batuk, itu biasanya yang kami resepkan ketika batuknya adalah batuk kering. Oke. Jadi ketika terlalu mengganggu kan nggak mungkin nggak diobatin, Benar, kayak gitu benar. kan. Jadi kita kasih obat penekan batuk. Termasuk saya dok, saya paling benci kalau kayak batuk gitu. Iya kan. Harus ditekan ya. Pakai obat Berusaha terus cari maksudnya. obat, ini apa ini kayak gitu. Cuman mungkin obat-obat penekan batuk ini memang ada yang dijual secara generik, tapi memang mungkin kekuatannya tidak sekuat yang biasanya kita kalau dokter kita ngasih obat penekan batuk ini pada kasus-kasus batuk yang berat. Karena takutnya ketika dia nanti batuk terus malah misalnya operasi nih, operasi terus batuk. Jadi luka operasinya nggak bisa tertutup dengan baik. Iya, Jadi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian pengencer dahak, itu yang paling sering kita berikan. Oh gitu, Kalau Dok? iya kan batuk ternyata berdahak ya kan. Memang beda-beda sih data untuk menyatakan persentase batuknya, tapi biasanya kalau orang datang ke praktek dokter tuh umumnya dengan yang berdahak gitu. Terus pemberian bronkodilator. Tadi kan kita udah cerita nih penyebabnya banyak karena penyempitan. Jadi kita lebarin. Nah, nama pelebaran obatnya itu namanya bronkodilator. Oh, itu bisa dilebarkan dengan obat ya dok ya? Iya. Terus kalau yang bisa kita lakukan apa nih? Yang itu kan semua pakai dokter, ya kan? Kalau yang tanpa dokter apa? Satu, minum air hangat. Oke. Gitu. Jadi karena ketika kita minum air hangat, satu, air hangat kan bisa mencuci dahak-dahak kental yang tinggal di jalan napas kita. Terus Jalan deterjennya napas, apa dok? hah? Deterjennya Nggak apa? pakai. Nggak pakai? Kalau misalnya kita pakai deterjen bang, nanti kita jatuhnya kita harus ke Keracunan. penyakit dalam deh, gitu. Terus dibilas lambung. Iya benar. Kemudian yang kedua, makanan yang cukup dan bergizi. Karena balik lagi ya, mungkin ini dokter Hilna lah yang paling mengerti. Waduh, Ya kan iya, Zee? iya. Komplit ya, lagi-lagi Makanan ya. bergizi nih. Tapi emang semua penyakitnya, Iya. apapun penyakitnya pasti ada makanan Perlu bergizi. makanannya gitu ya. Benar. Nggak salah pilih spesialis Iya. ya dokter. Iya, alhamdulillah. Oke. Kemudian menghindari faktor pencetusnya. Jadi sebaiknya kita tahu, dan apalagi kalau kita yang udah mulai dewasa ya, kita kan tahu kita alerginya apa gitu. Ketika saya kena hujan, saya akan batuk. Berarti ketika hujan saya harus pakai mantel hujan atau pakai jaket kayak gitu. Kemudian penggunaan pelembab udara atau humidifier ini juga terutama pada anak-anak. Jadi apalagi kita ya mungkin yang sering kerja di ruangan AC. AC itu bisa menyebabkan kering. Jangankan saluran napas yang basicnya air gitu kan.
kita di kulit aja bisa kering Oh, iya, gitu kan. Kulit kita ini kan kadang terasa tuh kalau kita terlalu sering di AC, Benar, kadang agak kering, konon lagi jalan nafas kita gitu. Itulah butuhnya air yang cukup, kita minum intake-nya bagus. Kemudian yang kedua, kalau tidur kan kita nggak bisa minum nih. Kalau kita bolak-balik minum nanti kita bolak-balik pipis malah nggak tidur Iya, gitu benar, kan. Jadi langkah lebih bagus ketika kita menggunakan humidifier Aku sekalian kepo nih dok, karena humidifier ini lagi hits ya sekarang, Iya. apalagi kalau di teman-teman kita yang di tempat yang polusinya sangat tinggi, itu bingung antara humidifier dan purifier. Purifier. Nah untuk masalah batuk ini sebenarnya apakah kita lebih baik si purifier atau humidifier? Dan kalau jangka panjang humidifier ini apakah tetap aman gitu dok? Oke, makasih dok. Yang pertama kita lihat dulu kebutuhannya dan masalahnya apa gitu. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang masalahnya adalah AC. Jadi AC menyebabkan kering. Berarti kita harus bikin lembab. Humidifier. Jadi kita pakainya humidifier. Oke. Tapi kalau misalnya masalahnya adalah polusi, kayak misalnya kota-kota besar, sebenarnya Medan juga termasuk sih. Kita kan juga tinggi kalau ya. kita terlalu lama di luar-luar juga kita bolak-balik Langsung. sesak, bolak-balik batuk gitu karena polusi memang udah jadi problem. Nah, kayak gitu kita perlunya pakai purifier. Apalagi pas zaman Covid. Karena purifier itu juga bisa membantu untuk mengeluarkan dari memfilter udaranya gitu biar lebih fresh. Jadi balik lagi ke kondisi yang ada di lapangan. Tapi humidifier aman ya dok dalam jangka panjang? Aman tapi harus rajin dibenerin filternya gitu. Jadi Jangan jangan di situ-situ aja juga mandi ya, terlalu dok, ya? iya sama kayak purifier. Dia beli memang purifier tapi nggak pernah dibersihin sampai setahun. Ya Waduh. Pak apa gunanya? Bakterinya benar. di situ semua. Tetap Terus dokter harus satu lagi nih, kalau misalnya kita kebanyakan tidur, saya kan kalau batuk Iya. gitu, flu itu kan suka tidur aja gitu. Nah, itu boleh nggak sih dok gitu? Oke, pertama boleh karena itu istirahat, Oke. tapi jangan berlebihan. Dan pertama saat kita tidur, kita pastikan juga tempat tidur kita tuh bersih. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kalau tempat tidurnya nggak bersih, debunya banyak dong di spray. Iya, Kita kan benar. tidur di atas spray, di atas bantal. Kalau misalnya bantalnya berdebu, spraynya berdebu, yang ada batuknya makin parah. Benar. Gitu. Atau bekas-bekas batuknya yang nggak ditutup tadi Benar. ada di sekitar Masuk spraynya. lagi ya kan? Iya. Tidur lagi. Akhirnya nggak Iya. bangun. Bener, jangan gitu dong. Bener banget. Tapi itu bagian dari ningkatin sistem imun ya. Iya. Benar. Tanpa Oke. dokter itu ya dok? Wah, iya tanpa dokter nih. Oke, kemudian sesak nafas. Sesak nafas ini yang menarik ya dari sesak nafas. Pasien tuh datang ke kami biasanya bahasanya beda-beda. Oh gitu ya? Dia kadang nggak bilang di sesak Bahasa nafas. apa aja, Dok? Pertama dia bilang, dok saya kok napas berat. Oh, oke. Gitu, saya nggak enak nih. Atau dada saya terjepit dok. Atau saya seperti tercekik dok. Atau saya ngerasa saya napasnya pendek-pendek. Gitu. Nah, Pak pasien bilang gitu, Pak ada sesak nggak Pak? Nggak ada dok. Gampang capek ada Pak? Ada dok, kalau saya agak capek jalan, agak banyak jalan, saya napasnya pendek-pendek, itu namanya sesak napas. Kayak gitu. Terus apa lagi dok? Oke. Kemudian tidak cukup udara gitu. Ini biasanya orang luar negeri sih, mereka bilangnya tuh out of breath. Kita jarang, saya nggak pernah dapat pasien, saya nggak cukup udara dok, nggak pernah. Nggak pernah. Biasanya ini, saya nggak bisa tarik nafas panjang dok, atau saya napasnya pendek-pendek, atau saya merasa dada saya seperti tertekan, terjepit gitu. Kalau orang Indonesia nggak cukup udara nanti ke kipas angin jadi. Iya jatuhnya gitu kepanasan ya kan dok. Benar. Oke. Penyebabnya sendiri itu juga sama kayak batuk, dia bisa paru dan selain paru. Jadi mungkin di parunya saya agak highlight ya mengenai pleura dan dinding dada. Tadi kan dibilang tuh paru-parunya basah, gitu kan. Ada cairan nanti di paru-parunya, gitu kan. Nah jadi biasanya memang ada bisa cairan dalam paru-paru. Itu biasanya karena kondisi paru yang berat. Kami bilangnya ARDS. Misalnya waktu COVID tuh zaman dulu tuh sering gitu. Tapi kalau cairan yang paling sering dalam paru itu sebenarnya bukan di parunya, tapi di selaput yang membungkus parunya. Ketika itu dibuang cairannya, kan yang keluar air. Mungkin orang bilangnya itu sebagai paru-paru basah. Oh gitu. Gitu. Padahal kalau kami bilangnya itu efusi pleura. Gitu. Karena ada cairan di selaputnya. Itu juga bikin sesak. Itu ada kaitannya nggak sih dok? Kalau misalnya telapak tangan ini sering basah gitu, kayak berair, itu bisa menjadi indikator sebagai paru-paru basah gitu dok? Enggak sih Enggak ya? sebenarnya. Enggak. Kalau efusi itu justru umumnya asimptomatis ya. Jadi pasiennya nggak sadar. Sampai cairannya itu biasanya lebih dari setengah. Kalau dia lebih dari setengah, baru dia ganggu, makanya sesak.
Tapi kalau dia tuh dikit, biasanya pasien nggak terlalu terganggu dengan itu gitu. Sama gangguan dinding dada. Jadi misal nih pasien-pasien yang skoliosis, dia gangguan dinding dada. Jadi agak terlalu miring atau bungkuk. Oh iya. Nah, itu juga bisa bikin sesak gitu. Karena ventilasinya jelek, ventilasi itu pertukaran antara udara dengan paru gitu. Oke, nah selain paru, tadi jantung kita udah cerita, obesitas. Oke. Orang obesitas itu sering sesak. Kenapa? Karena luas permukaan parunya jadi lebih dikit. Kan ditekan sama abdomen, sama perut. Ya kan, jadi lebih Sama dikit. lemak di gitu, perut. sama lemak. Jadi orang Ngomongin obes lemaknya itu jangan akan kuat sering kali ya, Dok, sesak. ya. Gitu. Kemudian yang kedua ketinggian. Jadi sometimes untuk orang-orang yang mendaki, tapi dia nggak biasa mendaki, gitu. Ketika di atas dengan kadar udara yang lebih rendah, dia akan sesak. Apalagi kalau misalnya ini pendakian-pendakian yang serius gitu kan, mungkin bukan Sibaya gitu, tapi seperti Mahameru atau apa yang memang tingginya itu ribuan kaki gitu. Itu kita mesti lakukan aklimatisasi namanya. Jadi dia harus nginep dulu, menyesuaikan tekanan-tekanannya. Nggak boleh langsung naik. Ketika dia langsung naik, itu akan menyebabkan penurunan kadar oksigen. Sama kayak kita di pesawat. Kan di pesawat itu udah ada pengaturan mengenai tekanan oksigennya. Karena ketika tidak ada pengaturan tekanan oksigen itu, yang terjadi adalah kita habis napas di atas. Makanya kan kalau ada gangguan pesawat tuh biasanya pasien itu banyakan yang meninggal. Kenapa? Karena pertama dia terjun ke bawah, akan terjadi gangguan tekanan yang mengerikan. Sebelum dia tiba di bawah, dia udah meninggal duluan. Karena udem paru namanya. Nah ini khusus gitu. para pendaki ya dokter Iya, ya. Jadi makanya para pendaki itu harus tahu. menyesuaikan dulu, Iya, tidak boleh langsung naik. Ya. Dokter nanti kita akan lanjutkan dulu, Oke. kita istirahat sejenak Iya, dulu ya. boleh. Pemirsa kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Silakan Dok. Oke pemirsa, masih bersama kami di Kopi Pagi. Oke, tentu aja hari ini masih bersama Dr. Fani Rizky Ananda, MCAT Paru, spesialis paru dengan tema batuk dan sesak, ketahui penyebab dan tata laksananya. Nah, tadi ini Budi kita belum selesai nih paparannya. Kita boleh lanjut aja, Dr. Fania juga udah nggak sabar lagi mau menjelaskan kepada pemirsa. Saya juga nggak sabar loh. Mendengarkan, untuk mendengarkan banyak selanjutnya. sekali tadi informasinya. Boleh Dok dilanjutkan, silakan Dok. Oke, makasih Dok Hilna. Oke, selanjutnya tadi kita udah cerita banyak tentang psikis ya. Jadi ketika dia sesak, ketika dia cemas, apalagi mau ujian, ya Oh, kan? iya. Mau ujian, mau ketemu atasan. Mau bayar pinjol dok. Nah, itu bener. Mau Udah ketemu gebetan juga dikejar-kejar. bisa sesak loh dok. Bener, apalagi kalau first date ya. Atau kalau lagi yang naik itu tuh Dok, kayak misalnya permainan kincir angin atau Bener. yang Oh iya, tornado bener, Dok. gitu kan. Bener. Ketakutan sampai Iya, wahana sesak bermain ya. gitu jadi ya. sesak gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan sesak nafas dan ternyata semuanya normal saat kita periksa. Itu juga sering banget, apalagi pasien-pasien yang kadang sengaja pengen sesak. Oh gitu dok. Ada. Iya, misalnya nih dia nggak mau sekolah, Oh sesak. capek, kata-kata sesak gitu. Jadi Padahal alasan kita ya. udah ronsen nih, semua normal, labnya juga semuanya normal. Ternyata kenapa? Oh dia ada masalah di sekolahnya, mungkin ada bullying atau apa gitu. Berarti ini kasusnya sama kayak saya dok. Apa bang? Saya dulu waktu dijodohkan kayak gitu saya sesak langsung. Waduh. Sekalian Jadi hatirin menjodohkan jadi nggak aja. mau kan. Iya. Wah penyakitan nih gitu. Oke dokter lanjut. Oke, silakan. Kemudian Dok. yang selanjutnya anemia. Jadi ketika anemia berat ya, terutama anemia pada kondisi apa? Misalnya itu pada kecelakaan. Pada kecelakaan dengan fraktur ataupun patah tulang paha ataupun bisa tulang paha sih karena tuh pembuluh darahnya banyak yang besar. Jadi ketika dia ada masalah, perdarahannya banyak, kadang pasien jadi sesak gitu. Padahal bukan kenapa-napa, misalnya paru-parunya nggak ada masalah, tapi karena HB-nya turun gitu. Atau perdarahan karena misalnya melahirkan tapi hebat. Nah, gitu-gitulah. Oke, slide. Nah, jadi ketika nih tadi sudah ada warning sign, kalau sesak nafas umumnya pasien pasti datang ke dokter. Kenapa? Karena nggak bisa ditanganin sendiri biasanya. Mengganggu banget dan itu merupakan suatu kondisi darurat. Jadi emang harus ke dokter kalau sesak napas nih. Ya kan? Jadi di dokter diapain? Nanti akan tanya-tanya.
ya kan. Tapi tentunya tanya-tanyanya nggak pas hidup nggak kayak gitu juga kami nanyanya gitu kan. Kami kasih dulu oksigen, baru nanti ditanya-tanya selanjutnya. Ya nggak juga waktu lagi serangan kita tanya-tanya gitu kan. Nggak bisa dijawab itu, Dok. Iya. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Kayak saya bilang tadi, sesak itu tidak hanya disebabkan oleh gangguan paru. Jadi pemeriksaan fisiknya itu tidak hanya terkonsentrasi di dada, tapi juga kami akan memperhatikan dari kepala sampai kakinya gitu. Seperti anemia tadi kan kelihatan tuh, atau kalau gangguan jantung biasanya kakinya bengkak gitu. Kita akan lihat dari sana. Terus kita minta foto ronsen. Nah, kita ronsen. Saya pikir tadi foto ronggeng gitu. Iya, kurang T-nya, mohon maaf kurang T-nya, typo. Oke, lanjut Dok. Gitu ya, kita ronsen, terus kita nanti ambil darahnya juga gitu. Oke, slide. Nah, bisa juga pemeriksaan lain, tapi seluruh pemeriksaan ini tuh nggak reguler. Maksudnya nggak satu orang 8 nih pemeriksaannya, berapa billingnya gitu iya, kan. benar. Ini biasanya pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita curiga kayaknya ini ada mix lah dengan gangguan jantung, kita akan EKG gitu. Atau kita akan spirometri, ini namanya spirometri tes tiup. Mungkin sering ya ada orang yang agak risih kita suruh tes tiup, tapi tes tiup itu untuk menilai berapa besar obstruksi atau penyempitannya tadi. Gitu, karena dari tes ini kita bisa tahu, oh penyempitannya 50%, oh penyempitannya 70%. Gitu. Jadi tahu juga ini kira-kira selanjutnya kemungkinan sesak nafasnya berulang atau kemungkinan dia bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya tuh gimana gitu. Kemudian USG. Ini biasanya kalau USG ini kami mau lihat satu infeksi. Jadi infeksi itu nggak cuma bisa dari ronsen, tapi dari USG juga bisa. Sama kalau ada cairan. Baru yang terakhir nih periksa dahak. Terutama mungkin kalau pasien-pasien dewasa udah ada batuk nih lebih dari 2 minggu. Saya sarankan segera ke dokter karena lebih bagus kita cek dahak. Kenapa Indonesia ranking 2 TB? TB nih, nggak gitu kelar ya, kan? Dok, ya? Iya. Dari beberapa tahun yang Kalau lalu TB, ini. jadi tetap kita warning banget karena banyak banget pasien-pasien TB yang nggak sadar kalau dia tuh kena TB. Ternyata datang ke kita infeksinya udah luas banget. Kalau udah TB ini nggak enaknya gini. Kalau orangnya sakit, ya kan, terus setelah bisa sembuh kan? TB ini bisa sembuh, tapi parunya udah jadi parut, ngeras parunya, gitu. Makanya jadinya jadi gampang sesak post TB. Gitu dia. Serupa kayak Noe, dokter. Dia TB juga, tapi TB. tekanan batin. Kenapa nih siapa yang tekan, Bang? Iya kan Noe? Ya Budi. Batinnya terganggu. Sabar ya, Noe. Oke, ini obat-obatan yang bisa digunakan ya. Pertama otomatis oksigen. Oke. Jadi kalau pasien datang sama kita dengan sesak nafas, kita akan pakaikan oksigen dan device-nya atau alatnya yang begininya ini tergantung dari saturasi oksigennya. Kan saat masuk rumah sakit tuh kan dipasangin dong sama perawat ya kan, di tensi, di apa-apa. Dia akan dilihat saturasi oksigen. Kalau misalnya dia kurang dari 90%, kita akan cenderung untuk memberikan yang seperti ini. NRM, kalau ini Venturi Mas sih, kebetulan kita nggak punya ini di Ada Malik ataupun di Ada Susu ya. Jarang kita pakai Venturi Mas untuk Indonesia. Jadi biasanya kita pakainya NRM yang kayak masker deh, nggak nyaman. Sering pasien tuh nggak nyaman pakai itu. Tapi dia butuhnya saat ini yang itu dia. Tapi kalau misalnya nggak terlalu turun oksigen dalam darahnya, kita akan mulai dari yang dipakai di hidung itu. Gitu. Atau kalau misalnya penanganan di rumah nih, ya kan misalnya ada keluarga, udah ada sakit paru-parunya dari lama. Biasanya kita akan menyarankan pasien-pasien ini untuk punya oksigen di rumah. Okay. Apalagi pasien-pasien yang post COVID. Dia dulu COVID, tapi COVID-nya berat nih. Sampai sebulan dirawat, 2 bulan dirawat. Kalau sampai segitu ngerawatannya, berarti itu infeksinya kemungkinan. Saya nggak bilang semuanya ya, kemungkinan berat. Jadi setelah COVID mungkin masih ada pengerasan parunya. Jadi dia gampang capek. Nah ini pasien-pasien seperti ini kami rekomendasikan untuk punya oksigen di rumah. Jadi ketika sesak bisa ditanganin sambil nunggu dibawa ke dokter. Gitu. Nah di dokter apa yang akan diberikan? Tergantung dari penyakitnya. Kalau tadi memang masalahnya penyempitan, kita akan kasih di bronchodilator untuk ngebukanya. Dengan nebulisasi, diuap.
Nah ini dia. Mungkin kalau ke dokter paru sering diuap ya kan. Uap itu sebenarnya dia untuk melebarkan jalan napas. Karena nanti ada obat di dalamnya. Terus kemudian ada juga anti peradangan di dalamnya. Gitu. Jadi pemberian obatnya kapan tergantung dari indikasinya. Jadi tergantung dari menurut dokternya lah. Ekspertisi dari si dokter tersebut. Kemudian antibiotik, antivirus dan lain-lain. Gitu ya, ini juga tergantung kalau kami curiga kayak ada bakterinya deh. Kenapa? Soalnya dia demam. Terus tadi dahaknya warnanya hijau atau kuning banget. Atau coklat lagi ya, Dok, ya? Cocok kan? Temperaturnya 40 nih. Waduh. Wah, kayak gitu kan. Kayaknya demam deh. Kita kasih antibiotik gitu. Dan pemberian anti peradangan pada kasus-kasus yang peradangannya berat. Dan terapi tambahan lain sesuai dengan yang menurut dokternya penyebabnya apa gitu. Karena kan tadi banyak banget ya penyebabnya. Oke, mungkin itu aja sih ya kan Dok. banget. Lengkap semua. Tepuk tangan dong buat Dokter Fani. Batuk dan sesak nafas ya banyak banget sebenarnya kalau kita mau cerita ya kan. Buku MacLeod itu banyak tentang itu. Bukunya tebel banget Gak ya. siap-siap berarti, Dok. Iya. Oke, dokter siap. silakan kembali duduk lagi, Dok. Oke. Jadi tadi udah lengkap banget Lengkap, ya. pokoknya kita dari nambah banget. batuk, sesak nafas, bahkan parunya, non parunya sampai kalau nggak ke dokter diapain dulu, baru nanti ke dokter baru diapain. Benar Gitu. sekali. Nah, dokter saya penasaran ini, Dok, sama yang batuk, flu sama ini di anak gitu ya, Dok. Iya. Ya? Saya pernah menyaksikan sendiri. Jadi anak itu batuk flu sehingga kadang dia kesulitan untuk bernapas dan disedot pakai mulut orang tuanya. Itu gimana tuh, Dok? Oke. Mungkin satu, anak-anak itu tidak bisa membuang dahaknya. Itu salah satu yang dilema ya. Mungkin dokter anak mungkin yang lebih paham lah tentang ini gitu kan. Tapi mungkin saya sepengetahuan saya lah sebagai seorang dokter paru yang kadang-kadang di praktek masih ada tuh anak-anak yang dibawa ke kami gitu kan. Itu biasanya penyebabnya karena itu. Anak-anak tuh nggak bisa buang ingus. Anak-anak tuh susah untuk batuk. Kadang anak besar, maksudnya anak besar tuh yang udah 10 tahun atau 8 tahun tuh bahkan dia nggak bisa batuk gitu. Nah jadi si dahak tadi ataupun si ingus tadi tuh nyumbat di jalan napasnya dia. Lebih parah ketika itu infeksi di saluran di hidung. Kenapa? Hidung kan di dalamnya tuh nggak terlalu besar ya. Kalau kita cerita trakea kan jalan napas sendiri itu lumennya saluran itu cukup besar gitu. Kalau dibandingkan dengan hidung yang sangat tipis gitu kan. Terus anak ini dehidrasi. Biasanya kan mereka dehidrasi ya karena nggak mau minum kayak gitu-gitu kan. Jadinya konsistensi cairan di dalam si dahaknya tadi atau si ingus tadi lebih kental pula lagi. Cepet Gitu. sumbat ya, Dok. Makanya jatuhnya sumbat. Nah, jadi orang tuanya kadang mau menghirupnya gitu. Itu sebenarnya tidak direkomendasikan, sangat tidak bukan tidak terlalu direkomendasikan. Tapi kalau misalnya pada kondisi emergensi dan tidak ada yang bisa dapat dilakukan, itu bisa dipertimbangkan. Tapi mungkin sejawat dari dokter anak, ya kan, mungkin bisa lebih menjelaskannya. Oke. Bahayanya nanti karena kalau orang tuanya ternyata sakit juga iya, gitu ya. karena Lebih malah cepat ya. Nambah bakteri yang ada di Bener. pileknya atau batuknya orang tua ke si anak gitu. Karena kan dia close contact ya, nose to nose contact gitu loh. Jadi dia direct lah, kami bilangnya direct inoculation, jadi inokulasi langsung dia gitu. Jadi tuh justru bahaya. Karena biasa gitu. kalau udah batuk pilek ini kan satu rumah jadinya itu Iya, pada kena. semua sakit. kayak Benar. gitu. Dan kadar konsentrasi kuman untuk menyebabkan orang dewasa dan anak sakit itu berbeda. Bener, Gitu. bener. Jadi misal dengan kadar kuman 10 bisa bikin anak sakit, dengan kadar kuman 10 belum tentu bikin sakit. orang tuanya sakit. Bener, lebih Itu. kuat ya. Iya, karena kita orang tua kan lebih bagus imunnya. Iya, dibandingkan jadi hati-hati ya anaknya. pemirsa yang udah kebiasaan untuk menyedot anak itu tetap harus bertanya ke dokter spesialis anak kapan harus dilakukan atau mungkin menggunakan alat yang seperti apa. Iya. Tapi Atau ada hati-hati tata juga laksana lain ya kan yang bisa tata laksana lain dilakukan gitu. yang lebih aman dilakukan dan tetap menyelamatkan atau meredakan gejala si anak kita gitu, luar biasa ya. Oke, terus kan Dok tadi kita udah banyak cerita nih tentang beberapa mitos yang batuk dan dahak, kayak yang misalnya kita
bisa menyelesaikan batuk dan pilek itu dengan tidak udah 5 hari, udah 10 hari, udah 15 hari, tapi dengan ramuan-ramuan tradisional. Ya, ini miliknya dokter gizi ya. Nah, tapi dokter paru itu pasti banyak sekali ditanyain, dok 5 hari ini udah minum obat apa, pasti nanti jeruk nipis pakai kecap, jahe, kencur gitu ya. Itu gimana kira kita mengedukasi masyarakat ini, gimana dokter? Oke, makasih dokter Hilna. Memang kayak saya bilang tadi, mostly penyebab dari flu, dari batuk, dari salah napas itu virus. Dan virus ini bersifat self-limiting, jadi dia bisa sembuh sendiri. Sehingga kita lakukan apa? Memperkuat sistem imunnya. Nah, seperti jahe, jeruk nipis itu antioksidannya tinggi, gitu kan. Jahe dia mengandung berbagai macam zat, selain antioksidan dia juga punya efek imunomodulator, gitu kan. Jadi dia bisa menyebabkan perbaikan dari sistem imun, gitu. Jadi itu yang diberikan. Makanya bahkan setahu saya ya, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama dokter-dokter anak, banyak textbook yang menyatakan bahwa obat batuk pada anak itu belum ada yang sempurna, gitu. Jadinya pemberian obat-obatan standar di rumah seperti pakai air jahe, pakai jeruk nipis, itu dapat dilakukan. Dan pada dewasa juga, misalnya nih kita batuk pilek, kita kedinginan, kan penyebabnya karena hujan ya kan, hujan, terus kita kedinginan sampai rumah minum wedang jahe, itu bagus. Karena itu dia jahe, kunyit yang seperti itu dia mengandung imunomodulator, jadi dia bisa memperbaiki sistem tubuh kita. Balik ke empon-empon terutama untuk anak ya. Benar. Memang dokter anak sendiri jarang sekali memberikan obat batuk. Ya. Biasanya hanya berupa pelebaran jalan nafas. Bronkodilator tadi, atau antihistamin namanya, dia untuk mengurangi peradangannya aja. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali nih ya. Waduh, kita banyak sekali ilmu yang didapat dari Dr. Fani. Kita akan lanjutkan kembali. Kita saksikan, ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Bersama kita. Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Dr. Fani. Bagi pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya ini, pemirsa bisa langsung menghubungi kita di 081161600386. Nah, dokter, untuk tata laksana batuk ya dok ya. Nah, kadangkala ya dok ya, kita kan punya orang tua gitu ya dok ya, yang memang merokok juga. Nah itu kan setiap pagi itu kan merokok ini dok. Setiap pagi kan batuk ya gitu dok. Itu apakah perlu ke dokter juga atau gimana dok? Oke, terima kasih. Pertama ya, ini saya sebut tadi, saya singgung-singgung tadi mengenai PPOK gitu kan. Jadi kalau misalnya dia merokok, apalagi perokok berat, dia akan menyebabkan peradangan pada jalan napas. Nah, peradangan pada jalan nafas ini selain menyebabkan gangguan otot, jadi di saluran napas kita ini juga ada otot, gitu kan. Ototnya itu yang menyebabkan parunya, saluran napasnya itu kembang kempis gitu. Nah, sekarang dia stucknya di kempis, itu satu. Yang kedua, dia akan memiliki namanya hipersekresi sel goblet. Jadi sel penghasil dahak itu namanya sel goblet. Jadi di orang normal itu ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi di perokok sel goblet ini banyak banget. Berarti sekresinya juga banyak, ya kan? Otomatis setiap kita pada pagi hari, biasanya kalau orang-orang rokok tuh batuknya pada pagi hari, ya kan? Kenapa? Karena selama malam dia bobo, jadinya selama dia bobo kan sekresi tadi itu tetap ada, numpuklah di jalan napasnya. Ketika dia bangun, postural kan, bangkit. Yang tadinya dahaknya tertahan di belakang, ketika dia duduk jatuh, batuk deh gitu, batuk. Makanya, nah pada pasien-pasien gitu kapan kita perlu berobat? Nomor satu, ketika dia udah ada sesak napas yang menyebabkan wheezing. Jadi ketika udah ada gangguan aktivitas, jangan nanti dia jalan 100 meter udah sesak. Nah kalau yang seperti itu kita wajib melakukan penanganan langsung. Kayak gitu. Dia harus dapat obat sehingga memperbaiki satu peradangannya, mengurangi peradangannya. Kemudian yang kedua melebarkan jalan nafasnya. Nah, misal dia udah dapat obatnya, tapi itu kan controller. Dia dapat obat semprot. Perlu nggak dia ke dokter ketika dia batuk lagi? Ketika ada perubahan warna dahak. Dan ketika disertai dengan demam.
gitu. Jadi pada pasien-pasien merokok ini imunnya tuh lebih rendah dibandingkan dengan kita manusia, kita yang normal gitu kan. Jadi dia akan lebih gampang untuk mengalami infeksi. Jadi warning juga ketika ada demam tinggi, apalagi dahaknya udah jadi warnanya kekuningan atau justru ada batuk darahnya. Nah, itu kita udah mesti antisipasi, kita bawa ke dokter gitu. Baru nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, jadi gitu ya buat para perokok ya. Tapi kalau bisa sekarang yang merokok langsung stop aja supaya Karena jangan banyak sampai- sekali mudorotnya gitu Iya, ya. mudaratnya Iya. banyak Oke, banget. Noe gimana? Mau nanya apa? Selamat siang dokter. Siang banget. Kenapa gitu banget sih? Nah, ini dokter, saya kemarin ada lihat berita dan ini katanya batuk itu nggak bisa disembuhkan sama dokter. Oh gitu. Jadi Iya. Jadi saya juga bingung itu karena dia tuh kayak gejalanya di belakang kepala sama kayak di lutut itu dokter. Dia tuh batuknya kayak gini kan. Bisa pakai cepek dulu. Allah, kira Noe, ada yang lain nggak sih Noe pertanyaannya Noe? Dokternya beda Kayak serius gitu. loh ini. Gitu dia Budi, itu katanya itu susah untuk dihilangin. Gitu. Tapi pertanyaan saya dokter cuman ini dokter. Saya cuman mau minta obatnya aja kira-kira apa gitu yang alami atau obat dari dokter gitu ya. Karena kan saya nggak merokok. Dokter. Nah tapi di lingkungan yang saya sering itu Gabung. dia gabung lebih banyak merokok kayak teman-teman saya ini. Ya, saya bilang berhenti gitu ya. Kadang minyak kereta nggak dipikirinya, yang penting beli rokok. Jadi dokter, obatnya itu yang kira-kira bagus untuk apa? Karena kemarin kan saya mungkin sebulan sekali entah kayak HES ya namanya HES yang jalan-jalan ke gunung itu kan, yang jalan kaki itu. Terus kira-kira obat apa gitu yang enak untuk paru? Karena udah agak sesak atau karena badan saya naik. Berat badan ya. Iya. Oke, makasih Bang. Silakan dokter. Oke, pertama banyak banget ya kayaknya keluhannya gitu ya. Saya bukan penyakitan dokter. Emang gitu dokter ya. Mohon maaf ya dokter. Iya, gak apa-apa Bisa Bang, diatasi biasa ya. kok. Pertama, kalau misalnya kita terpapar dengan orang yang merokok, perlu nggak kita makan obat? Nah, ini kita hanya menanganin ketika dia itu tidak bisa, kita hanya memberikan obat ketika dia tidak tertangani dengan tata laksana yang tidak menggunakan obat. Bisa gini, kata dia Bang bilang, kalau misalnya dia terpapar asap rokok atau justru dia perokok, tapi dia masih dalam proses berhenti. Saya nggak bisa dok tiba-tiba berhenti, saya bisa dikurang-kurangin dulu gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya takut nih sakit paru-paru gitu kan. Satu, perbanyak antioksidan. Nah jadi nggak mesti pakai obat. Jadi perbanyak antioksidan, makan sayur, istirahat yang cukup, dan terpenting itu vitamin C. Makanya kalau misalnya pada pasien-pasien perokok dan yang belum bisa berhenti, kita sering ngeresepin vitamin C. Karena vitamin C ini sendiri dia bisa untuk satu memperbaiki imunnya. Jadi dia bisa mengurangi peradangan yang terjadi. Gitu. Jadi mungkin kalau waktu kita nongkrong selain minum kopi mungkin bisa minum jus jeruk kayak gitu, atau sebenarnya kopi sendiri juga ada antioksidannya kayak gitu kan, tapi yang black coffee gitu. Tapi kalau udah batuk gitu dok, itu dianya perokok pasif karena banyak teman-temannya, tetapi dianya jadi batuk. Udah gejala nih gitu. Oke, pertama kita pastikan dulu itu hanyalah suatu reaksi akibat kita terpapar si asap rokok tadi, ataukah dia adalah bentuk dari hipersensitivitas terhadap komponen asap rokoknya. Periksa Gitu. dulu Noe. Udah ya Noe ya, udah jelas kan? Periksa dulu ya, Noe, ya. Periksa dulu, kita harus tahu dulu ya dok Iya. ya. Iya, ini Nggak main memang obat-obatan langsung. Ini apakah ini udah jadi penyakit atau belum Ya, gitu. itu yang paling penting Atau ya. karena tongkrongan nih tapi nggak ada masalah di jalan napasnya gitu. Oke. Belum ada Itu penyempitan ya, di Noe. jalan napasnya. Jangan lupa periksa langsung ya Noe ya. Iya. nanti ya. Jadi Dokter, mastiin kita sudah dulu. berada di penghujung acara ini dokter. Nah, padahal kita sebenarnya pengen nanya lagi ya, Banyak pengen ulas banget lagi nih, ya. tapi waktulah yang memisahkan kita. Iya. Mungkin ada Tips sehat untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, silakan dokter. Oke, yang mana nih? Oke, yang pertama ya, kalau kita cerita meningkatkan daya tahan tubuh, terutama untuk menanggulangi musim yang tidak menentu ini, ya kan.
siang panas banget, malam hujan sederas-derasnya gitu kan. Kemudian polusi juga untuk kita terutama yang tinggal di kota-kota besar, apalagi kita yang masih menggunakan mode transportasi yang terbuka, misalnya yang naik motor atau kita naik Gojek kayak gitu kan. Satu, lebih bagus kalau kita mau aktivitas outdoor, kita pakai masker. Memang kementerian dan lain-lain sudah menyatakan kalau kita boleh buka masker karena COVID sudah berlalu. Tapi tetap tujuan kita pakai masker saat kita berada di lingkungan luar adalah menghindari polusi. Jadi lebih bagus ketika keluar kita pakai masker gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dan nutrisi yang cukup dan juga hidrasi yang cukup gitu. Dan ketika sudah terlanjur sakit, sudah ada batuk, kalau sesak nafas sendiri saya sarankan untuk langsung bawa ke dokter. Kalau sebelumnya memang tidak ada riwayat sesak napas. Namun kalau yang ada riwayat sesak napasnya, udah tahu nih asma, kan udah dikasih inhaler. Iya, benar. Di rumah dipakai dulu inhalernya. Baru ke Gitu. dokter ya, luar Atau biasa. pada pasien-pasien yang sakit paru udah nyediain oksigen, dipakai dulu oksigen. Oke, Oke, terima luar kasih biasa. Dokter Terima Fani kasih. sudah bergabung bersama dengan kita ya. Banyak banget informasi yang kita dapatkan dan tentunya akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Terima kasih dan sampai jumpa.